Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abedin Al-Mustafa, konselor di SMA 1 Singaparna. Satu hal yang akan saya sampaikan dalam kesempatan ini mengenai layanan bimbingan konseling. Saya mengampu mata pelajaran bimbingan dan konseling. Pada kesempatan ini yang saya ampu yaitu kelas 11 MIPA 6 SMA 1 Singaparna pada semester ganjil. Inti materi yang akan saya sampaikan dalam kesempatan ini yaitu mengenai konsep diri. Bagaimana memahami diri sendiri. Yang pertama adalah mengenal diri, berarti memahami aspek-aspek pembentukan diri, aspek tentang diri meliputi apa saja gitu kan. Dalam kehidupan sehari-hari kita akan mengenal aspek-aspek tentang diri. Aspek diri ini meliputi aspek fisik. Aspek fisik ini apa saja yang termasuk dalam aspek fisik ini adalah dengan segala kualitasnya dan proses yang terkait dengannya, yaitu kaitannya dengan fisik. Yang kedua, konsep diri secara proses. Pada konsep diri secara proses ini, pertama adalah proses alur pikir. Bagaimana kita meramu cara berpikir, kemudian emosi, pengendalian emosi atau perasaan dan tingkah laku. Ini biasanya timbul di dalam diri, dalam proses perilaku yang kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga di dalam konsep diri ini secara sosial adalah bagaimana pikiran dan perilaku hasil interaksi dengan orang lain. Mengapa ini perlu? Karena kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena kita sebagai makhluk sosial, maka kita membutuhkan orang lain. Yang keempat adalah konsep diri. Bagaimana konsep diri ini? Konsep diri adalah keseluruhan pandangan tentang diri sendiri. Dan bagaimana kita bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam diri sendiri ini. Ini akan tercermin di dalam perilaku-perilaku yang muncul ketika kita melaksanakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, di dalam memahami konsep diri ini harus berusaha memahami orang lain serta menghargai orang lain. Kita perlu memahami orang lain dan perlu tahu siapa orang lain ini. Bagaimana cara memahami orang lain ini? Tentunya dengan cara kita melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa mengidentifikasi seperti apa ciri-ciri orang lain tersebut. Kemudian kita juga perlu menghargai orang lain karena di dalam teori konsep menghargai diri ini memang diperlukan di dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial. B yang kedua yaitu mengenai konsep diri. Ada 3 dimensi di dalam konsep diri manusia ini. Yang pertama, pengetahuan tentang diri sendiri. Di dalam benak pikiran seseorang telah memiliki data tentang siapa dirinya. Semakin banyak tahu tentang deskripsi dirinya, akan semakin baik wawasan tentang dirinya. Maka semakin lama semakin luas sesuai dengan dinamika konsep dirinya. Yang kedua di dalam konsep diri ini adalah pengharapan diri sendiri atau diri ideal. Seperti apa diri ideal ini? Yakni harapan dan kemungkinan dari dirinya menjadi apakah kelak sesuai dengan idealismenya, keinginannya. Diri ideal ini setiap orang berbeda, tergantung keinginan dan cita-cita yang diinginkannya. Kemudian di dalam konsep diri yang ketiga adalah penilaian terhadap dirinya. Bagaimana cara melakukannya? Yaitu didasari atas bagaimana kita bisa menilai dirinya. Menilai diri sendiri kaitannya dengan tingkah laku untuk mencapai seperti apa harapannya. Bagaimana rasa harga dirinya. Dan bagaimana kita dapat mengaktualisasikan keinginan-keinginan sesuai dengan minat dan bakat. Serta potensi-potensi yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga di dalam konsep diri ini ada 2 ya. Konsep diri positif dan konsep diri negatif. Seperti apa konsep diri positif? Konsep diri positif adalah di dalam diri orang
yang dapat menerima dirinya secara apa adanya dengan segala resiko dan kekuatan, dan dirinya secara apa adanya dengan segala resiko, kekuatan, dan kelemahan-kelemahannya, serta memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang dirinya, sehingga membuat harapan dan perencanaan yang masuk akal, sehingga dapat dicapainya. Di dalam konsep diri positif ini, kita selalu berpikir positive thinking, sesuai dengan konsep teori rasional emotif, bahwa kita berperilaku yang rasional. Cara berpikir pandangan kita itu yang rasional. Jadi tidak rasional. Jadi harus rasional apa yang diinginkan oleh kita itu sesuai dengan harapan-harapannya. Yang kedua, konsep diri negatif. Pada konsep diri negatif, bagaimana terjadi pada individu ini tidak banyak tahu tentang dirinya, tidak dapat melihat dirinya secara utuh, misalnya melihat kelemahan diri atau kelebihan-kelebihan yang tidak realistis. Selanjutnya, membangun harapan yang tidak realistis, jadi keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Cara berpikirnya tidak realistis. Di dalam konsep diri negatif ini selalu mengedepankan cara pandang yang negatif. Jadi cara pandang positifnya itu diabaikan. Inilah pada konsep diri negatif ini kita harus selalu diabaikan ya di dalam konsep cara berpikir negatif ini. Lebih baik kita mengetengahkan dan membiasakan diri dengan bagaimana cara berpikir positif, bagaimana kita cara berperilaku yang positif sesuai dengan realita yang ada, sehingga kita tidak menjadi beban hidup ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.